Aku model cantik dinikahi pengusaha tampan kaya raya. 2 bulan setelah pernikahan aku tak pernah disentuh. Saat tahu alasannya aku pun syok ternyata. Namaku Ervita. Dulu aku dikenal sebagai model, tapi sekarang aku hanyalah seorang istri yang hidup di rumah besar yang terlalu dingin, terlalu sunyi. Aku menikah dengan Satria, pria yang dikagumi banyak orang. Tampan, cerdas, sukses, dan putra dari keluarga konglomerat. Pernikahan kami dirayakan di hotel mewah. Wajah kami menghiasi halaman majalah Lifestyle. Tapi setelah pesta usai, malam pertama kami justru sunyi. Tak ada pelukan hangat, tak ada tatapan penuh hasrat. Yang ada hanya jar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia lelah. Mungkin butuh waktu. Tapi malam berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Hubungan kami tetap dingin. Aku tidur di ranjang yang sama dengannya, tapi rasanya seperti tidur sendiri. Suatu malam, "Mas?" tanyaku pelan, saat ia masuk ke kamar dengan wajah datar. "Aku buatkan teh jahe. Katanya kamu suka." Satria hanya mengangguk. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih. Ia duduk di pinggir ranjang, menyalakan laptop, dan langsung sibuk mengetik. Aku berdiri di dekat meja rias, menatap pantulan wajahku. Wanita cantik dengan kulit halus dan rambut tergerai. Tapi matanya kosong. Aku sudah mencoba jadi istri yang baik. "Tapi Mas, apa aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyaku, suaraku lirih. Ia tak langsung menjawab. Jarinya tetap sibuk di atas keyboard. Lalu tanpa menoleh, ia berkata dingin, "Aku sibuk, Ervita. Jangan lebay." Lebay? Aku menghela napas. Kata-kata itu seperti cambuk yang memukul hatiku. Hari-hari berlalu seperti rutinitas kosong. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan yang tak pernah disentuhnya. Aku mencoba berdandan, berdaster cantik, menyambutnya di depan pintu saat pulang kerja. Tapi dia hanya lewat. Tak pernah menyentuhku. Bahkan menatapku pun jarang. Suatu sore, di ruang keluarga, aku duduk di sofa dengan secangkir teh, saat Satria pulang lebih awal. "Mas," sapaku, mencoba ceria. "Tadi aku lihat desain interior baru untuk kamar kerja Mas. Bagus banget. Mungkin kita bisa." Aku pindah ke kamar tamu. Potongnya tiba-tiba. Aku terdiam. "Kenapa?" Ia menghela napas panjang, lalu duduk di seberangku. "Kamu terlalu berisik, terlalu posesif. Aku butuh ruang." "Posesif? Mas, aku cuma ingin jadi istri yang normal. Apa itu salah?" "Normal? Ervita, kita menikah karena permintaan Mama. Aku nggak pernah cinta kamu. Kau tahu itu." Dadaku seperti ditusuk. Aku menggeleng tak percaya. "Tapi Mas, selama ini aku berusaha. Aku rela meninggalkan karierku. Aku ingin rumah tangga ini berhasil." Satria menatapku. "Kamu cantik." "Iya, tapi hatiku bukan buat kamu. Jangan paksakan sesuatu yang gak ada." Aku menahan air mata. Tapi ia sudah bangkit, berjalan ke lantai atas tanpa menoleh. Beberapa minggu kemudian, aku menemukan potret seorang wanita di ponselnya. Wanita yang sama yang ia telepon tengah malam sambil berbisik pelan di balkon. Namanya Reina. Bukan hanya pacarnya,
tapi juga mantan tunangan lamanya yang dulu batal dinikahi karena kehendak orang tua. Mereka belum benar-benar putus. Aku hanyalah boneka yang disisipkan di antara mereka. Malam itu, aku menunggu di ruang makan. Satria pulang larut. Ia membuka pintu dan tampak kaget melihatku masih terjaga. "Ada apa?" tanyanya, menguap. Aku menatapnya dengan mata sembab. "Reina siapa, Mas?" Ia membeku sejenak, lalu mengangkat alis. "Jangan usil. Aku istrimu," kataku pelan. "Aku punya hak untuk tahu." "Tidak, kamu punya hak untuk diam," bentaknya. Tangisku pecah. "Aku ini manusia, Mas. Aku punya hati." Ia mendengus kasar. "Kamu gak akan pernah bisa ganti Reina." Malam itu aku tidur di lantai kamar, sendirian. Bantalku basah oleh air mata. Aku bukan wanita lemah. Tapi malam itu aku merasa seperti bayangan, dalam rumah yang katanya milikku sendiri. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah ini cinta? Atau cuma penjara yang disebut pernikahan? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mengunjungi rumah orang tuaku. Di ruang tamu, ibu menatapku penuh cemas. "Kenapa kamu makin kurus? Nak, kamu sakit?" Aku menggenggam tangan ibu erat. "Bu, kenapa rasanya sakit banget saat mencintai orang yang bahkan tak sudi menatapmu?" Ibu memelukku erat. "Nak, jangan biarkan harga dirimu dikubur di dalam pernikahan yang dingin. Kamu berhak bahagia." Saat aku pulang malam itu ke rumah Satria, aku berjalan pelan ke kamar, mengambil koper kecil. "Mas, aku pergi dulu," kataku saat ia baru turun dari tangga. "Pergi? Kemana?" "Aku butuh ruang. Seperti yang Mas bilang." Ia tak menjawab. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kalinya. Aku berharap saat kembali, aku bisa melihat siapa yang benar-benar ingin jadi suami. Bukan hanya pria yang tunduk pada kehendak ibunya. Dan aku melangkah pergi, tanpa melihat ke belakang. Aku pernah jadi istri yang menunggu cinta, tapi sekarang, aku ingin jadi wanita yang mencintai dirinya sendiri dulu. Karena rumah yang terlalu dingin, tak layak ditempati selamanya. Aku mulai menyadarinya sejak bulan keempat pernikahan kami. Saat Satria mulai membawa pulang lebih sedikit senyum, dan lebih banyak tawa, bukan untukku, tapi untuk orang lain yang tak kukenal. "Aku lembur lagi malam ini," katanya suatu pagi tanpa menatapku. Matanya masih terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya cepat menggulir layar. Aku yang sedang menata sarapan di meja, mencoba tersenyum. "Mau kubawakan bekal malam ini?" "Enggak usah, Clara biasanya pesenin makanan." Clara, nama itu baru pertama kali keluar dari mulutnya. Tapi seakan langsung menancap di otakku. "Clara itu siapa?" tanyaku pelan. "Sekretarisku," jawabnya cepat, singkat, seolah aku tak perlu tahu lebih dari itu. Aku tak langsung curiga. Aku bukan tipe istri pencemburu. Tapi sejak itu, aku mulai memperhatikan. Satria jadi lebih sering pulang malam. Bahkan kadang tak pulang sama sekali. Dengan alasan ada meeting dadakan dengan klien luar kota. Ia tak lagi bertanya apakah aku sudah makan, atau bagaimana hariku. Yang ia pedulikan hanya ponselnya. Dan siapa yang menghubunginya. Sore itu, saat aku sedang menata ruang kerja rumah, ponselnya tertinggal di meja. Bukan niatku untuk mengintip. Tapi saat layarnya menyala,
Aku melihat nama yang entah kenapa langsung membuat hatiku berdesir. Nindi. Notifikasi pesan masuk. Mas, makasih tadi udah bantuin nentuin konsep. Aku jadi makin semangat. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Aku menahan napas. Jemariku gemetar. Pesan itu tidak terdengar formal. Tidak seperti obrolan profesional. Aku buka riwayat chat mereka. Hanya beberapa, karena sebagian besar sudah dihapus. Tapi satu yang tak sempat terhapus membuat jantungku berdebar. Nindi, aku suka deh kalau Mas Satria yang kasih arahan langsung. Rasanya beda. Satria, hahaha. Kamu emang pinter nyenengin hati, Nin. Dan satu lagi, yang membuat tanganku berkeringat dingin. Nindi, kalau aku nggak salah, Mas Satria udah nikah ya? Satria, hehe, iya. Tapi jangan sampai itu bikin kamu jaga jarak ya, wajah menyeringai. Hatiku seketika runtuh. Malamnya, aku tidak langsung mengungkit. Aku hanya duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Sementara Satria seperti biasa sibuk membalas pesan. Mas, panggilku pelan. HM. Kalau aku kerja di kantormu, kira-kira aku juga akan dapat perhatian sebanyak Clara atau Nindi. Ia terdiam sejenak, menatapku cepat, lalu mendesah. Mulai lagi. Aku cuma tanya, bisikku. Ya kamu kan bukan mereka. Fit, kamu bukan stafku. Kamu istriku, ya ngurus rumah aja. Jangan bawa-bawa urusan kantor ke sini. Tapi Mas, mereka bawa kantor sampai ke rumah kita. Sampai ke ponselmu. Sampai ke malam-malam kita yang kosong. Satria berdiri, menarik kursinya dengan kasar. Jangan lebay, Ervita. Itu cuma kerja. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan menyelidiki sendiri. Aku datang ke kantor Satria tanpa memberitahu lebih dulu. Kupikir, mungkin saja aku terlalu sensitif. Mungkin jika kulihat sendiri, semua akan terasa wajar. Tapi ternyata, aku salah. Begitu aku masuk ke kantor itu, yang berdinding kaca dan beraroma kopi mahal, semua mata menatapku. Seorang resepsionis dengan riasan tebal menyapaku. Ibu siapa ya? Aku tersenyum. Saya Ervita, istri Pak Satria. Oh, nada bicaranya berubah. Hampir seperti menahan senyum sinis. Silakan duduk sebentar, Bu. Saya panggilkan dulu Clara. Clara keluar 5 menit kemudian. Muda, tinggi, wajahnya memesona, mengenakan rok pensil ketat dan kemeja putih pas badan. Ia berjalan dengan percaya diri seolah dunia berputar di sekelilingnya. Bu Ervita? Wah, saya sering dengar cerita tentang ibu dari Pak Satria. Katanya, tersenyum sopan tapi hambar. Begitu ya? Aku mencoba tersenyum. Pak Satria lagi meeting sama Mbak Sheila. Tapi nanti saya bilang kalau ibu datang, ya. Sheila? Nama lain lagi? Aku menunggu hampir setengah jam. Saat akhirnya Satria keluar dari ruangan, ia tampak kaget melihatku. Ervita, kenapa nggak bilang dulu kalau mau kesini? Aku cuma kangen. Mau ngajak Mas makan siang? Ia tersenyum canggung. Lain kali kabari dulu. Aku ada banyak jadwal hari ini.
Di mobil, aku diam. Tapi dalam hati, aku hancur. 3 nama, 3 wanita, dan satu hati yang tak pernah terasa sebagai miliknya. Mas, suaraku pelan, aku ini masih menarik nggak sih? Satria mengerutkan dahi. Kok tanya gitu? Aku cuma ingin tahu, kenapa Mas bisa tertawa dengan mereka, tapi tidak dengan aku? Kenapa wajahku tidak bisa membuat Mas bersinar seperti saat Mas menyebut nama mereka? Ia memalingkan wajah ke jendela. Jangan mulai drama, Fit. Aku capek. Kalau Mas capek, kenapa tidak pulang untuk beristirahat? Kenapa malah cari energi di luar rumah? Ia tidak menjawab. Dan saat mobil berhenti di depan rumah, ia turun lebih dulu, meninggalkanku dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Beberapa malam setelahnya, aku melihat Satria duduk di balkon rumah, menelepon seseorang. Aku berdiri di balik tirai, tak ingin mengganggu. Tapi saat mendengar namanya, aku tercekat. Iya, Sheila, besok aku usahain datang. Acara kamu gak mungkin aku lewatkan. Tawa Satria mengalir lembut. Iya dong, masa aku tega nyakitin kamu? Aku memalingkan wajah. Air mataku jatuh diam-diam. Aku istri sahnya. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa jadi orang ketiga dalam hidupnya. Keesokan harinya, aku mengikuti Satria diam-diam. Ia tak tahu aku menyusul ke acara gala kecil yang diadakan oleh kantor. Di ballroom Hotel Bintang 5, aku melihatnya, Satria berdiri bersama Sheila, tertawa, berdansa ringan. Tak ada jarak. Bahkan lebih dekat dari yang pantas untuk hubungan kerja. Sheila menyentuh lengannya. Ia tidak menepis. Aku berdiri di kejauhan, berbaur dengan tamu undangan lain. Mereka tidak mengenaliku. Mungkin karena aku bukan siapa-siapa lagi di dunia yang sekarang dipenuhi wajah-wajah cantik dan tubuh langsing berbalut gaun mahal. Padahal dulu, aku yang berdiri di sana. Dulu, aku yang diundang sebagai tamu kehormatan. Sekarang, aku hanya penonton. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di pinggir jalan, membiarkan angin malam menyentuh pipiku yang basah. Aku membuka galeri ponselku dan menatap foto-foto lama, aku dan Satria di hari pernikahan. Ia tersenyum. Aku terlihat bahagia. Semua palsu. Di rumah, Satria akhirnya pulang tengah malam. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. "Kamu kemana aja?" tanyanya datar, melepaskan jasnya. "Aku ikut kamu malam ini," jawabku tenang. Satria menatapku, kaget. "Apa maksudmu?" "Aku lihat kamu berdansa dengan Sheila. Aku lihat bagaimana matamu memandangi dia." "Fit, kamu salah paham." "Tidak, Mas. Aku bukan bodoh. Aku tahu rasa ketika seseorang benar-benar hadir, dan kapan dia hanya menjalani peran sebagai suami." Ia terdiam, lalu menghembuskan napas panjang. "Kalau kamu udah tahu, kenapa masih di sini?" Aku menatapnya lama. "Karena aku masih berharap, Mas. Aku masih berharap kamu menoleh, meski hanya sekali." Ia tak menjawab, hanya melangkah pergi ke kamarnya. Meninggalkanku, lagi. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Ternyata, menjadi istri dari pria yang diinginkan banyak wanita, bukanlah anugerah.
tapi luka yang harus kutanggung sendiri setiap malam. Aku bukan takut kehilangan Satria. Aku hanya sedih karena ternyata dia tidak pernah benar-benar hadir untukku. Aku tak ingin jadi istri paranoid. Aku tahu pernikahan butuh kepercayaan. Tapi kadang, hati perempuan bisa mencium kebohongan lebih dulu sebelum bukti nyata datang. Dan hatiku sudah lama memberi sinyal. Tapi Satria selalu membuatku merasa akulah yang berlebihan. Semua dimulai dari hal kecil. Cara dia tersenyum kecil sambil mengetik. Cara dia menyembunyikan layar ponselnya saat aku masuk kamar. Cara dia mematikan notifikasi dengan cepat, seolah tak ingin ada yang terbaca olehku. Awalnya aku hanya mengamati, menahan diri. Tapi hari itu, saat aku mengantarnya ke kantor karena sopir sedang cuti, aku melihat sesuatu yang menusuk perasaanku. Clara, sekretarisnya. Wanita dengan wajah manis dan tubuh tinggi ramping itu berjalan ke arah Satria begitu kami tiba di lobi. "Oh, Mas Satria, udah datang," sapa Clara, tersenyum semanis mungkin. Tapi senyumnya bukan milikku. Senyumnya terlalu akrab. Ia menyentuh lengan Satria. Sentuhan ringan, tapi cukup lama untuk membuat perasaanku bergejolak. "Jangan lupa rapat jam 11. Ya, aku udah siapin filenya." Satria hanya tertawa. "Siap, Clara. Makasih." Dan yang lebih menyakitkan, ia tak menolak sentuhan itu. Padahal aku berdiri di sampingnya. Aku yang sah. Aku istrinya. Dalam perjalanan pulang, aku menyetir sendiri. Mataku berkaca-kaca. Apa aku tak cukup cantik lagi, Tuhan? Aku menatap bayanganku di kaca spion. Wajahku masih terawat. Tubuhku masih seperti saat aku jadi model dulu. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti kain lusuh di matanya. Malam itu di rumah, Satria duduk di sofa, memainkan ponsel. Aku berdiri di dapur, memperhatikannya diam-diam. Lalu, ia tersenyum. Senyum kecil. Bukan karena berita lucu, tapi karena seseorang sedang mengirimkan sesuatu yang membuat hatinya hangat. Aku mendekat. "Mas, kamu senyum-senyum sendiri. Siapa yang kirim pesan?" Satria mengangkat alis tanpa melihatku. "Kerjaan. Kerjaan yang bisa bikin kamu senyum semanis itu." Ia mendengus. "Fit, kamu ini kenapa sih belakangan jadi posesif banget?" "Aku bukan posesif. Aku cuma merasa diabaikan. Dulu kamu cerita semua hal. Sekarang aku seperti orang asing." Satria berdiri, menghela napas. "Karena kamu terus curiga, aku jadi males ngomong. Ujung-ujungnya kamu bakal salah paham. Karena kamu memberi alasan untuk curiga, Mas," suaraku meninggi. "Karena kamu udah bukan Satria yang dulu." Beberapa hari kemudian, aku meminjam ponsel Satria. Katanya baterai milikku habis. Tapi saat aku mengembalikan ponselnya, aku tak sengaja melihat wallpaper layarnya berubah. Bukan fotoku, bukan foto kami, tapi siluet perempuan. Berambut panjang, memakai gaun merah, berdiri di tepi pantai. Aku menelan ludah. "Mas, itu siapa di wallpaper kamu?" Ia terlihat kaget, lalu buru-buru menutup layarnya. "Itu cuma gambar random dari Pinterest." "Kamu kepo banget, sih. Kenapa bukan fotoku? Atau foto kita?" Ia diam, lalu hanya berkata datar,
Karena aku nggak suka naruh foto pribadi di ponsel kerja. Alasan. Semua hanya alasan. Malam-malamku berubah jadi sunyi yang menyakitkan. Aku tak lagi bisa tidur tenang. Bahkan suara notifikasi di ponselnya membuatku terbangun dan menangis diam-diam. Aku bukan wanita lemah. Tapi aku juga bukan batu. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara lagi. Kami duduk di meja makan. Ia makan cepat seperti biasa. Tak banyak bicara. Tapi aku ingin mencoba menyelamatkan pernikahan ini, setidaknya sedikit. Mas, kalau kamu memang suka sama orang lain, bilang. Satria berhenti mengunyah. Ia menatapku, lalu tertawa kecil. Kamu nonton sinetron apa sih sampai mikir begitu? Jawab aja. Jujur, aku bisa terima. Kenapa kamu jadi begini? Fit, kamu gak percaya aku sama sekali. Karena aku lihat, aku dengar, aku rasakan. Aku bukan buta, Mas. Aku menatap matanya. Kamu berubah. Ia meletakkan sendok garpu dengan suara keras. Udah cukup. Aku capek banget hari ini. Bisa nggak? Jangan bikin drama tiap malam. Drama? Aku tertawa pahit. Apa aku harus pura-pura bahagia terus? Jadi istri yang diam meski dilukai setiap hari? Satria berdiri dari kursinya. Kamu terlalu sensitif. Itu masalahnya. Lalu ia berjalan ke atas, ke kamar, meninggalkanku sendirian di meja makan. Seperti biasa. Besok paginya, aku mencoba bicara lebih tenang. Mas, kamu sayang gak sama aku? Satria tidak langsung menjawab. Ia merapikan jasnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Sayang itu relatif, Fit. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Jadi, kamu gak yakin? Ia mengambil kunci mobil. Aku telat. Kita lanjut nanti. Aku menangis sendirian di kamar mandi. Air hangat dari shower tak mampu menyamarkan air mataku. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dicintai setengah hati. Sore itu, aku bertemu dengan sahabat lamaku, Dinda. Kami duduk di sebuah kafe kecil, dan aku menceritakan semuanya. Tentang Clara. Tentang cara Satria menyembunyikan ponselnya. Tentang wallpaper asing. Tentang Nindi dan Sheila. Dinda menggenggam tanganku. Fit, aku tahu kamu kuat. Tapi kamu juga harus sadar. Kamu gak salah. Lalu aku harus apa, Din? Berhenti menunggu orang yang bahkan tak peduli kamu masih ada atau tidak. Aku terdiam lama. Malamnya, aku duduk di depan meja rias. Menatap wajahku sendiri. Ervita, kamu cantik. Kamu pintar. Dulu kamu berdiri di atas runway. Sekarang kamu tak boleh jatuh hanya karena satu pria tak tahu cara mencintaimu. Aku menatap pantulan mataku sendiri. Kalau dia tak lagi ingin memelukmu, peluk dirimu sendiri. Mulai malam ini, jangan biarkan hatimu mati karena cinta sepihak. Dan malam itu, aku mulai berubah. Aku mulai mencatat semua geraknya. Aku menyimpan bukti. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Karena cinta, tanpa dihargai, hanya akan jadi racun yang pelan-pelan membunuh jiwa. Suatu sore yang mendung, aku duduk di teras rumah bersama Ayu, sahabat lamaku sejak SMA. Dia datang membawakan roti pisang kesukaanku dan 2 gelas kopi panas.
Kami jarang bertemu, tapi setiap kali kami duduk berdua, semuanya mengalir begitu saja. Kami sedang membahas hal-hal ringan, tentang tren skincare, pekerjaan Ayu di sebuah event organizer ternama, dan rencana reuni angkatan kami yang akan datang. Tapi kemudian, Ayu meletakkan gelas kopinya. Wajahnya berubah serius. "Fit, boleh aku tanya sesuatu? Tapi kamu jangan marah duluan ya." Aku menoleh. Jantungku mendadak berdegup sedikit lebih cepat. "Apa, Yu?" Dia menatapku lama. Lalu berkata pelan, tapi jelas. "Kamu, yakin Satria benar-benar sayang sama kamu?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bukan karena aku tak pernah memikirkannya, tapi karena aku selalu menolak mendengarnya dari mulut orang lain. Aku menarik napas. "Kenapa kamu tanya begitu?" Ayu menggigit bibir bawahnya, ragu. Tapi akhirnya ia bicara juga. "Beberapa kali aku lihat dia di acara kantor. Waktu aku bantu ngurus launching produk yang melibatkan kantormu. Aku nggak langsung kenal dia, tapi aku tahu itu suamimu karena waktu itu kamu sempat datang bentar. Dan Fit." Ia menatapku tajam. Cara dia bersikap ke kamu aneh. "Dalam hal apa?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Datar banget. Cue, kayak kamu orang asing." Tapi waktu ngobrol sama Nindi, atau si Sheila, atau Clara, ya ampun, matanya hidup banget. Senyumnya keluar semua. Bahkan waktu kamu lewat, dia gak manggil atau ngenalin kamu ke siapapun. Aku mencengkeram rokku sendiri. Dingin mulai menjalari ujung jariku. "Maaf ya Fit, aku tahu ini nyakitin. Tapi aku kerja sama banyak laki-laki. Aku tahu bedanya orang yang menjaga dan orang yang menyembunyikan." Ayu menggenggam tanganku. "Jangan anggap ini gosip. Aku bilang karena aku sayang kamu. Kamu sahabatku. Dan kamu terlalu berharga buat dicintai setengah hati." Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Ayu berulang di kepalaku seperti gema. "Dia nggak ngenalin kamu." Matanya hidup saat sama perempuan lain. Aku teringat waktu di hotel, saat acara kantor. Saat aku melihatnya tertawa dengan Sheila. Waktu dia tak menyadari aku ada di sana, ia tampak seperti pria lain. Versi dirinya yang lebih hidup, lebih bebas. Dan aku hanya menjadi istri yang duduk di bayangan. Keesokan harinya, aku menelepon Ayu. "Yu, kamu pernah lihat dia sama siapa saja? Maksudku, kamu lihat dia lebih dekat sama siapa?" Ayu terdengar pelan, agak ragu. "Aku gak mau kamu tambah sakit hati. Aku butuh tahu. Bukan untuk marah, tapi untuk sadar." Ayu menghela napas. "Clara, yang paling kelihatan. Dia kayak orbit di sekeliling Satria. Tiap kali ada acara formal, dia yang paling sering berdiri di sampingnya. Kadang bisik-bisik, kadang ketawa bareng. Mereka nggak pegang tangan sih, tapi vibe-nya beda. Fit, jelas banget." Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. "Siapa lagi?" "Nindi. Tapi kalau Nindi lebih kayak flirting aja. Kayak dia yang ngejar." "Dan Satria?" "Kelihatan menikmati, tapi tetap pasang batas. Tapi ke Clara, beda. Kayak ada kenyamanan. Bahkan waktu kamu lewat, Clara ngebisikin sesuatu dan Satria malah ketawa kecil." Aku terdiam, lalu tertawa getir. "Lucu ya, aku bisa dicintai satu Indonesia waktu aku jadi model.
Tapi ternyata di rumah sendiri, aku tak berarti apa-apa. Hari-hari berikutnya aku mulai berani. Aku tak lagi hanya menunggu dan mengamati. Aku mulai bertanya pada orang-orang yang mengenal Satria. Aku bahkan membuat akun Instagram baru, menyamar sebagai calon klien perusahaan. Dari akun itu, aku mengikuti Clara, Nindi, Sheila, melihat story mereka. Dan aku menemukan sesuatu. Sebuah video pendek yang direkam Clara secara tidak sengaja. Ia merekam makan siangnya. Tapi pantulan kaca di belakangnya menangkap Satria yang duduk di meja bersamanya. Wajahnya santai. Bukan seperti direktur yang profesional, tapi pria yang nyaman berbagi waktu. Dan aku tak tahu ia makan siang hari itu. Karena katanya ia rapat seharian. Malam itu, saat Satria pulang, aku menunggunya di ruang tengah. Ia membuka pintu, menenteng jas. Wajahnya lelah. Tapi bagiku, lelahnya bukan karena bekerja, tapi karena terlalu sibuk menyembunyikan. "Mas," kataku. Aku tahu kamu makan siang sama Clara." Langkahnya terhenti. Sekilas, aku melihat wajahnya berubah. "Dari mana kamu tahu?" "Dari teman. Dari pantulan kaca. Dari kebohonganmu sendiri." Ia menatapku lama. "Kamu nyelidikin aku?" "Aku cuma cari tahu apakah perasaanku selama ini salah." Ia tertawa kecil. "Kamu terlalu lebay, Fit. Itu cuma makan siang." "Bukan makan siangnya yang menyakitkan, Mas. Tapi kenapa kamu tak pernah mengajakku? Kenapa kamu bisa santai tertawa dengan perempuan lain, tapi dengan istrimu sendiri, kamu seperti robot?" "Karena kamu terus bikin aku capek," balasnya. Aku mengerutkan kening. "Aku capek lebih dulu, Mas. Tapi aku masih bertahan." Aku masuk kamar malam itu dengan dada berat. Lalu aku duduk, membuka kembali pesan lama dari Ayu. Satu kalimatnya menancap kuat. "Kalau kamu terus berharap dari orang yang salah, kamu akan hancur bukan karena dia, tapi karena kamu tak berhenti percaya meski sudah luka." Dan aku mulai sadar, kebohongan yang paling menyakitkan bukan dari suamiku, tapi dari diriku sendiri, yang terus bilang, "Aku masih bisa sabar." Hari itu langit mendung. Dan entah mengapa, aku merasa dadaku jauh lebih gelap daripada awan di luar. Sudah beberapa hari Satria pulang larut, lebih banyak diam, dan semakin jarang menyentuhku bahkan untuk sekadar menyapa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan kali ini aku tidak mau hanya menebak. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Sore itu, aku menunggu di parkiran basement kantornya. Sopir Satria sedang cuti, dan ia membawa mobil sendiri. Aku menyewa mobil online dan menyuruh supirnya tetap standby. Hatiku gelisah, tapi aku sudah siap menghadapi apapun. Jam 5:20, Satria keluar dari gedung. Langkahnya tenang, ekspresi wajahnya netral. Ia tak tahu aku ada di balik mobil sedan hitam itu, mengamati dalam diam. Ia mengendarai mobilnya keluar dari parkiran, dan aku memberi aba-aba pada sopir untuk mengikuti dengan jarak aman. Awalnya aku mengira ia akan menuju kafe tempat Clara sering memposting story, atau lounge tempat Nindi pernah check-in malam-malam. Tapi ternyata, dia membelokkan mobil ke arah selatan kota. Kawasan yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk perkantoran. Mobilnya berhenti di depan sebuah galeri seni kecil, bergaya industrial modern dengan cat dinding abu-abu dan tulisan putih minimalis, Ray Studio.
Ray? Aku mengenal nama itu. Ray adalah fotografer eksentrik yang memotret aku dan Satria saat sesi prewedding 3 tahun lalu. Aku bahkan masih menyimpan beberapa hasil karyanya yang memukau. Tapi, sejak kapan Satria dekat lagi dengan Ray? Dan kenapa diam-diam? Aku menunggu dari kejauhan, sembunyi di balik kaca mobil gelap. 5 menit, 10 menit. Lalu, aku melihat mereka. Satria dan Ray keluar dari galeri, tertawa. Ya, tertawa. Tawa lepas yang bahkan tak pernah lagi kudengar di rumah. Satria menepuk pundak Ray, dan Ray memukul pelan lengannya sambil tertawa geli. Mereka terlihat sangat nyaman. Terlalu dekat. Lebih dari sekadar teman kerja. Bahkan lebih hangat daripada sikap Satria ke perempuan-perempuan yang selama ini membuatku curiga. Aku tak percaya. Dalam pikiranku, semua teka-teki ini berputar. Mas Satria, dengan Ray? Tapi bukannya dia selalu menghindari obrolan soal Ray waktu aku tanya. Waktu itu, dia bahkan marah saat aku minta Ray memotret ulang foto keluarga kecil kita setelah nikah. Tak lama, aku melihat Satria memberikan sesuatu ke Ray. Sebuah bungkusan kecil. Ray menerimanya, tersenyum lebar, lalu mendekat, terlalu dekat, dan menyentuh pipi Satria. Tangannya menepuk lembut pipi suamiku. Satria tidak menepis. Dadaku sesak. Aku menunduk, menggenggam tas erat-erat. Tanganku gemetar. Bukan karena marah, tapi karena aku tidak siap untuk kenyataan yang bahkan tak pernah kupikirkan. Malamnya di rumah. Satria pulang jam 11 malam. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, duduk dengan piyama dan selimut di kaki. Wajahku lelah, tapi tekadku penuh. Dari mana, Mas? Tanyaku datar. Meeting? Jawabnya singkat, seperti biasa. Meeting di galeri Ray. Satria berhenti menaruh tasnya. Menatapku cepat, lalu berusaha terlihat tenang. Kamu ngikutin aku? Aku cuma ingin tahu, jawabku pelan, karena kamu tak pernah bercerita. Dia tertawa kecil, sinis. Sekarang kamu jadi mata-matai. Sekarang aku jadi istri yang ingin tahu siapa sebenarnya pria yang tidur satu atap dengannya. Satria menarik napas panjang. Itu cuma teman lama, Fit. Aku butuh ide buat campaign kantor. Ray bantuin bikin konsep visual. Dengan menyentuh pipimu, tatapan Satria berubah tajam. Ia tak menyangka aku benar-benar melihat. Dia gay, Fit, katanya tajam. Kalau itu yang kamu curigai. Aku menahan napas. Mas, aku bukan menuduh kamu apa-apa. Aku cuma, kenapa kamu merasa harus sembunyi? Kenapa kamu lebih nyaman dengan Ray, atau Clara, atau siapapun, dibandingkan istrimu sendiri? Satria tak menjawab. Ia duduk, menatap lantai. Lalu ia berkata pelan, tapi jujur. Karena aku gak pernah bisa jadi diriku sendiri di depanmu. Aku membeku. Apa maksudnya? Ia mendongak. Wajahnya lelah, tapi lebih jujur dari sebelumnya. Sejak nikah, semua orang lihat kita pasangan sempurna. Kamu mantan model. Aku direktur muda. Kita kelihatan serasi. Tapi di dalam, aku merasa, aku gak bisa jadi Satria yang sebenarnya. Aku menggigit bibir. Mas, kamu suka Ray? Ia tak langsung menjawab. Lalu, perlahan ia mengangguk. Tangisku pecah.
Bukan karena jijik, bukan karena marah, tapi karena aku sadar selama ini aku mencintai seseorang yang terus memaksakan hidup dalam kebohongan. Kenapa kamu nikah denganku, Mas? Karena Mama, bisiknya. Karena semua orang menuntut. Karena dunia ini gak siap kalau tahu siapa aku. Kami terdiam lama. Tak ada yang berkata-kata. Hanya suara jam di dinding yang berdetak pelan. Setelah beberapa menit, aku berdiri. Mas, kamu bisa bohong ke semua orang. Tapi jangan ke dirimu sendiri. Satria menunduk. Aku gak pernah ingin nyakitin kamu. Tapi kamu sudah. Jawabku tegas. Bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu menjadikanku pelindung dari rasa takutmu. Dan aku hancur pelan-pelan karena itu. Malam itu, aku menulis lagi di buku harian kecilku. Aku tidak sedang melawan perempuan lain, tapi melawan luka dari cinta yang dipaksakan. Aku bukan korban dari perselingkuhan, tapi korban dari kebohongan panjang. Dan malam ini, aku bukan lagi istri yang menunggu, tapi wanita yang akan memilih jalannya sendiri. Malam itu rumah sangat sunyi. Satria tertidur di ranjang tanpa menyentuhku sedikit pun, seperti biasanya. Ia tertidur menghadap tembok, sementara di sisi lain, laptopnya masih terbuka di atas meja kerja kecil dekat ranjang. Aku hanya ingin menutupnya. Tapi saat layar menyala, aku melihat sesuatu. Sebuah folder tanpa ikon biasa, tersembunyi di dalam direktori yang dalam. Namanya Awan. Awan? Nama itu asing. Tapi terlalu lembut untuk urusan pekerjaan. Terlalu personal untuk disimpan bersama berkas-berkas kantor. Rasa penasaranku tumbuh. Aku tahu ini pelanggaran. Tapi setelah semua yang kurasakan selama ini, aku merasa berhak tahu. Dengan hati berdegup kencang dan jari yang sedikit gemetar, aku klik folder itu. Dan di sanalah, kebenaran yang selama ini kusebut, dugaan, berubah menjadi fakta telanjang. Foto pertama. Satria dan Ray duduk berdampingan di sofa abu-abu. Ray menyandarkan kepala di pundak Satria. Ada segelas wine di meja. Wajah mereka santai. Bahagia. Foto kedua. Satria mencium pipi Ray. Bukan dengan canggung, bukan pura-pura. Tapi hangat. Penuh rasa. Foto ketiga. Mereka berpelukan. Di ruangan yang tidak asing. Sofa itu, lukisan di dinding, pencahayaan malam dari balkon. Itu apartemen Ray. Aku pernah ikut sesi editing foto di sana saat prewedding dulu. Air mataku jatuh begitu saja. Ini bukan tentang pengkhianatan biasa. Ini tentang seluruh dunia yang ia sembunyikan dariku. Satria bukan hanya menjauh dariku. Dia hidup dalam identitas lain, cinta lain, rumah lain. Aku menggulir isi folder itu. Ada video juga. Dengan tangan gemetar, aku klik play. Layar menunjukkan Ray sedang tertawa, wajahnya menghadap kamera. Lalu terdengar suara Satria dari balik kamera, berkata, "Aku nggak bisa punya ini di rumah. Tapi di sini, aku merasa punya tempat. Dan kamu tahu, Ray, kamu satu-satunya yang bikin aku bisa jujur." Video berhenti. Aku menutup laptop. Menatapnya, Satria yang tidur tenang, wajahnya damai seakan tak pernah menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Aku menangis dalam diam. Tak ingin membangunkannya. Tak ingin berteriak. Aku hanya hancur. Pagi harinya,
Aku tidak berkata apa-apa. Aku membuatkan sarapan seperti biasa. Menyajikan kopi hangat dan menaruh sepotong roti di piringnya. Satria turun dengan rambut masih basah, mengenakan jas abu favoritnya. Aku buru-buru, katanya sambil menyeruput kopi. Ada meeting jam 8. Aku tersenyum kecil. Sama Ray. Ia terdiam. Menatapku. Ada kilatan panik di matanya. Tapi ia cepat menutupinya. Biasa aja, Fit. Dia vendor, bukan Tuhan, katanya mencoba enteng. Aku tertawa kecil. Tapi kamu merasa damai kalau di dekatnya, kan? Satria membeku. Tangannya yang sedang mengambil roti, terhenti. Aku lihat foto kalian, Mas, ucapku pelan. Ia mendongak. Kamu buka laptopku. Kalau kamu tak pernah jujur, aku harus cari tahu sendiri. Hening. Sunyi seperti detik sebelum badai datang. Satria duduk perlahan. Ia tak berusaha marah. Tak menyangkal. Aku nggak berniat nyakitin kamu, Fit, katanya akhirnya. Aku nggak tahu cara bilang. Aku pikir aku bisa berubah. Dengan menikahiku, dengan mencoba hidup sesuai harapan semua orang. Aku bukan semua orang, Mas. Suaraku pecah. Aku istrimu. Satria menunduk. Aku tahu. Dan saat itulah, aku sadar. Selama ini bukan aku yang tidak cukup. Bukan aku yang gagal jadi istri. Tapi Satria yang tak pernah siap jadi suami. Bukan karena aku kurang cantik. Tapi karena hatinya memang tak pernah mengarah padaku. Aku berdiri, perlahan membereskan piring. Kamu mencintainya? Tanyaku pelan. Butuh beberapa detik sebelum ia menjawab. Tapi saat ia melakukannya, matanya berkaca-kaca. Iya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku mengangguk. Terima kasih. Sudah jujur akhirnya. Hari itu, aku tidak langsung pergi. Tapi malamnya, aku duduk sendiri di balkon rumah. Menatap langit. Memikirkan semuanya. Aku ingat malam pertama kami yang sunyi. Aku ingat bertahun-tahun tidur di ranjang yang dingin. Aku ingat memaksakan diri tersenyum saat semua orang bilang, kalian pasangan yang sempurna. Ternyata aku menikah dengan seseorang yang sedang menyamar. Dan aku dijadikan tameng dari dunia yang ia takuti. Keesokan harinya, aku bicara dengan Ayu. Kami duduk di kafe kecil seperti biasa. Aku temukan semuanya, Yu, kataku pelan. Bukan perempuan lain, tapi Ray. Ayu menganga. Astaga. Dan dia bilang dia merasa punya tempat di sana. Bukan di rumah ini, bukan di sampingku. Ayu menggenggam tanganku erat. Kamu mau tetap bertahan, Fit? Aku menggeleng pelan. Aku terlalu sering merasa sendiri dalam pernikahan ini. Sekarang aku tahu, aku memang sendiri. Tubuhku lemas. Aku terduduk di kamar, di lantai dingin, memeluk lututku sendiri. Dinding-dinding yang dulu terasa megah kini menyesakkan. Sepi ini bukan lagi sunyi biasa, tapi sunyi yang menghantam jiwa. Dugaanku salah. Selama ini aku pikir yang merebut Satria dariku adalah wanita lain. Seperti Clara, Nindi, atau Sheila, tapi ternyata aku berperang di medan yang bahkan tak pernah kupahami. Yang menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku. Bukan wanita, tapi pria. Pria yang ia sembunyikan di balik senyum sopan,
jas mahal, dan unggahan-unggahan harmonis kami. Aku meraba dada. Rasanya kosong. Apa aku pernah dicintai? Atau sejak awal, aku hanya alat peraga? Pelengkap sempurna untuk membungkam gosip. Model cantik, perempuan ideal, yang ditampilkan sebagai istri idaman Satria, sang penerus konglomerat keluarga Harimurti. Aku bangkit, melangkah ke meja rias. Menatap wajahku sendiri. Wajah yang dulu dipuja. Yang muncul di billboard, di majalah. Wajah yang selalu kuperlihatkan dengan senyum manis dan make-up sempurna. Wajah yang ternyata hanya topeng untuk menutupi luka. Aku bukan istri, aku hanya kamuflase. Satria pulang malam itu. Ia masuk dengan langkah pelan, seperti seseorang yang tahu bahwa rumahnya tak lagi rumah. Aku sedang duduk di tepi ranjang, diam, masih berpakaian sejak pagi. Fit, ia memanggil, pelan. Tapi aku tak menoleh. Beberapa detik berlalu, lalu aku bertanya, nyaris berbisik. Kau pernah mencintaiku, Mas? Hening. Ia duduk di sampingku, tapi menjaga jarak. Aku mencoba. Aku menelan ludah. Air mataku mulai mengalir, perlahan tapi pasti. Berarti aku hanya uji coba, bisikku. Tidak begitu. Lalu apa? Suaraku naik. Kita foto prewedding, kita disorot media, kita dinikahkan mewah. Semua orang menatapku sebagai perempuan paling beruntung. Aku membalik badan, menatap matanya yang mulai berkaca. Tapi kau tahu rasanya bangun setiap pagi, berharap satu pelukan darimu, dan tak pernah mendapatkannya. Fit. Bahkan saat aku pakai lingerie mahal, aku berdiri di depanmu, kau cuma bilang, tidurlah lebih duluan. Bukan karena lelah, tapi karena kau tidak tertarik. Tangisku pecah di hadapannya. Aku bukan hanya dibohongi, Mas. Aku dijadikan tameng. Dijadikan hiasan. Dijadikan topeng untuk menutupi siapa kamu sebenarnya. Satria terdiam. Lalu perlahan, ia menangis juga. Aku minta maaf. Maaf tak bisa mengembalikan harga diriku, Mas. Fit, aku juga tersiksa. Aku menatapnya tajam. Tersiksa? Kamu bisa tertawa dengan Ray. Kamu bisa mencium dia di tempat yang nyaman. Kamu punya tempat untuk jadi dirimu sendiri. Tapi aku menyentuh dadaku sendiri. Aku jadi perempuan yang dibenci tanpa alasan. Disalahkan atas jarak. Dianggap tak cukup. Padahal aku sudah mencoba. Aku sudah berdandan. Aku sudah setia. Tapi ternyata, hatimu tak pernah ingin ku tempati. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku takut. Aku tak berani jujur. Kau takut, lalu kau sembunyikan semuanya di balik pernikahan. Aku berdiri. Lalu aku harus kukubur berapa lama luka ini, hanya supaya kau terlihat normal di depan dunia. Sunyi. Lagi-lagi sunyi. Aku melihatnya. Laki-laki yang dulu kupanggil suami. Yang dulu kucium tangannya dengan harap, dengan doa, dengan cinta. Kini aku hanya melihat laki-laki yang memanfaatkan tubuh dan namaku demi perannya sendiri. Malam itu, aku keluar kamar. Membuka lemari besar di ruang sebelah. Aku mulai memasukkan beberapa baju ke koper. Pelan, tenang, tapi pasti. Satria muncul di ambang pintu. Mau kemana? Menjauh.
Aku nggak mau kamu pergi. Aku juga nggak mau patah, Mas. Tapi aku sudah patah. Berkeping-keping. Tangannya terulur, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Bukan karena aku jijik dengan siapa kamu, tapi karena aku jijik dengan kebohongan yang kau rawat bertahun-tahun. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatapku membereskan hidupku yang ia hancurkan. Aku menutup koper, mengambil dompet dan ponsel. Dan saat aku melewati pintu, aku berkata tanpa menoleh. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku istri yang pernah mencintaimu sepenuhnya. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu aku tidur di tempat Dinda. Ia memelukku tanpa banyak tanya. Hanya berkata, "Sekarang kamu boleh menangis. Tapi besok, kita bangun. Dan kamu akan berdiri lebih tinggi." Aku mengangguk. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak ingin lagi pura-pura bahagia. Sudah beberapa hari aku tinggal di apartemen sewa milik Dinda, sahabatku. Aku belum bicara banyak ke siapapun tentang kepergianku dari rumah. Belum siap menjelaskan bahwa pernikahan sempurna itu sudah retak. Bukan karena wanita lain, tapi karena kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima kebanyakan orang. Tapi orang-orang seperti Bu Indah, Ibunda Satria, tak pernah menunggu penjelasan. Pagi itu, ia meneleponku. Dan aku, yang sudah cukup kuat untuk menjawab, mengangkat panggilan itu. "Ervita, kamu di mana?" Suaranya dingin, seperti biasa. "Sementara ini saya di tempat teman, Bu." "Loh, kamu tinggalkan rumah? Kenapa? Lagi ngambek, ya?" Aku diam sejenak, mengambil napas. "Saya butuh waktu sendiri, Bu." "Waktu sendiri? Sudah 3 tahun menikah belum juga hamil. Sekarang malah kabur. Kamu pikir ini main-main?" Aku menutup mata. Ini bukan pertama kalinya ia menyinggung soal anak. Dulu, saat usia pernikahan kami menginjak 1 tahun, ia mulai menyindir. "Coba kamu jaga makan deh, Fit. Rahim itu sensitif. Masa cucu saya belum juga muncul?" Tahun kedua, ia makin vokal. "Saya sudah konsultasiin kamu ke dokter kandungan kenalan saya. Kamu tinggal datang aja. Saya yang bayarin." Dan sekarang, di tahun ketiga, nada suaranya bukan lagi sindiran, tapi ancaman. "Kalau kamu gak hamil juga, saya cari cucu dari perempuan lain." Aku terdiam di ujung telepon. Lalu, aku tersenyum. Bukan senyum ramah, tapi senyum perih. "Silakan, Bu," kataku pelan. "Kalau memang cucu adalah tujuan utama, saya ikhlaskan semuanya." "Apa maksudmu, Ervita?" "Maksud saya tidak akan menahan apapun, termasuk gelar istri dari anak ibu." Hening di ujung sana. Lalu, suara Bu Indah meninggi, tajam dan menuduh. "Jadi kamu ini mau cerai? Baru diuji sedikit udah mundur? Kamu tahu nggak betapa banyak wanita di luar sana yang mau berada di posisi kamu sekarang?" Aku menggigit bibir bawahku. Lalu, dengan suara tetap tenang aku menjawab, "Banyak wanita ingin menjadi menantu ibu, tapi tak ada yang ingin menjadi istri yang hanya dijadikan tameng." "Apa maksudmu?" "Rahim saya bukan masalahnya, Bu. Tapi hati anak ibu yang tak pernah mencintai saya." Bu Indah terdiam. Untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan ia benar-benar tidak punya kata balasan. Aku lanjutkan.
Kali ini suaraku tidak pelan, tidak ragu. Saya tahu Bu Indah ingin cucu. Tapi saya juga ingin dicintai. Dan saat cinta tak pernah diberikan, saya tak bisa memaksakan tubuh ini untuk memberi kehidupan. Kamu menyalahkan Satria? Tidak. Saya menyalahkan sistem yang ibu dan semua orang bangun. Pernikahan palsu, ekspektasi sempurna, dan perempuan yang harus selalu diam agar terlihat anggun. Kamu keterlaluan, Fit. Saya hanya bicara apa yang saya rasakan, Bu. Selama ini saya diam, saya tunduk, saya patuh. Tapi ternyata diam saya disalahartikan sebagai setuju. Maka hari ini, saya pilih untuk bersuara. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara begitu ke saya? Aku menarik napas panjang. Saya Ervita, Bu. Perempuan yang selama ini ibu kenal hanya sebagai istri Satria. Tapi hari ini, saya bicara sebagai diri saya sendiri. Telepon ditutup. Tanganku masih gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena lega. Untuk pertama kalinya, aku tidak pura-pura baik-baik saja di depan mertuaku. Untuk pertama kalinya, aku membela diriku sendiri. Sore harinya, Satria menghubungiku. Mama nangis barusan. Kamu bilang apa ke dia? Aku cuma bilang kebenaran. Mas, kamu tega banget. Aku tertawa kecil. Kata, tega, lucu ya. Datang dari seseorang yang menyembunyikan Ray di balik pernikahan kita. Jangan bawa-bawa Ray. Aku bahkan gak perlu bawa-bawa siapapun, Mas. Karena luka ini cukup dalam untuk bicara sendiri. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon apartemen. Sambil memegang foto prewedding kami. Salah satu hasil jepretan Ray. Ironis sekali, waktu itu aku melihat pria yang tampan berdiri di sampingku. Hari ini aku melihat pria yang berdiri untuk menyembunyikan kebenaran dirinya di balik senyumku. Sore itu aku memberanikan diri pergi ke studio Ray. Bukan untuk marah, bukan untuk menuntut, tapi untuk mencari satu hal yang selama ini terus menghantuiku, kebenaran. Bertahun-tahun aku hidup dalam bayangan pernikahan yang tak pernah hangat. Bertahun-tahun aku menunggu cinta yang tak kunjung tumbuh. Dan sekarang, saat semuanya hampir runtuh, aku ingin tahu, sejak kapan semuanya adalah kebohongan? Sesampainya di studio, suasananya sepi. Ray tidak ada. Tapi seorang perempuan menyambutku. Wajahnya familiar. Rizka, asisten Ray. Dulu ia yang membantu kami saat sesi prewedding. Ia tampak gugup saat melihatku. Tatapannya penuh pertanyaan dan rasa bersalah. Kak Ervita. Aku tersenyum sopan. Hai, Rizka. Boleh aku bicara sebentar? Kami duduk di sofa kecil dekat rak kamera. Aku memperhatikan sekeliling. Studio ini belum banyak berubah. Tapi hari ini terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih menyesakkan. Rizka memegang cangkir kopi dengan dua tangan. Tangan itu gemetar sedikit. Ia tahu kenapa aku datang. Ray sedang keluar kota, Kak, ucapnya. Aku kesini bukan untuk Ray, jawabku pelan. Aku cuma ingin tahu satu hal. Rizka menunduk. Diam. Aku tak ingin memaksanya. Tapi aku juga tak bisa terus hidup dengan asumsi. Rizka, kamu tahu hubungan Satria dan Ray sejak kapan? Ia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya mulai berkaca. Maaf Kak Arvita, aku sebenarnya nggak mau ikut campur.
Tidak apa-apa, potongku lembut. Kamu tidak campur. Kamu hanya menjadi saksi. Dia menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Mereka sudah lama, sejak kuliah dulu. Dunia di sekelilingku seolah membeku. Sejak kuliah, artinya, sebelum aku mengenalnya, sebelum semua ini dimulai, Satria sudah tahu siapa dirinya. Sudah tahu siapa yang ia cinta. Dan tetap, ia memilih menikahiku. Kenapa mereka putuskan untuk menikah? Tanyaku nyaris berbisik. Rizka menggigit bibir. Waktu itu mereka sempat putus. Kak, karena tekanan keluarga. Karena pekerjaan. Mas Satria bilang dia mau normal. Mau hidup sesuai harapan ayahnya. Mereka berpisah, dan gak lama, Kak Arvita muncul. Aku menelan ludah. Jadi aku selesai dari masa itu. Rizka tak menjawab, tapi diamnya cukup menjelaskan semuanya. Setelah menikah, mereka balik lagi. Rizka mengangguk pelan. Pelan-pelan. Mas Satria sering mampir ke studio. Awalnya hanya kerjaan. Lalu, mereka mulai sering jalan bareng lagi. Ray sempat bilang, dia nggak bisa bohongi dirinya. Dan Mas Satria juga nggak bisa jauhi Ray. Aku menunduk. Hatiku tercekat. Ingin marah. Tapi kepada siapa? Ray? Bukan dia yang menikahiku. Satria? Ya, tapi sebagian diriku juga iba. Karena seburuk apapun caranya, ia juga hanya manusia yang takut mengakui siapa dirinya. Kak, saya tahu ini nggak mudah, kata Rizka. Tapi saya lihat kakak selalu baik. Ray juga bilang begitu. Dia bahkan sempat merasa bersalah. Aku menatapnya. Kenapa tak pernah ada yang bilang dari awal? Rizka menunduk. Karena semua orang pikir kakak akan pergi. Tapi ternyata kakak bertahan. Dan itu yang bikin semua orang makin takut ngaku. Air mataku mengalir. Aku mengusapnya cepat-cepat. Aku bertahan karena kupikir aku istri yang harus berjuang. Rizka mendekat, menggenggam tanganku. Kakak perempuan yang kuat. Tapi kakak juga berhak untuk bahagia. Aku berdiri, mengangguk pelan. Terima kasih, Rizka. Setidaknya sekarang, aku tahu aku bukan istri yang gagal. Aku hanya wanita yang dijadikan pelindung dari ketakutan seseorang. Rizka menahan tangisnya. Saya doakan kakak bahagia. Dimanapun. Saat keluar dari studio, udara sore terasa lebih ringan. Langkahku masih berat. Tapi hatiku mulai menemukan bentuknya lagi. Walau masih remuk, setidaknya aku tak lagi buta. Malamnya, aku kembali ke apartemen. Kutatap cermin di kamar. Lama. Wajahku kini tak lagi polos. Tapi juga bukan wajah penuh dendam. Ini wajah seorang perempuan yang sudah tahu kebenaran. Dan tidak akan diam lagi. Lalu aku membuka laptop. Menulis dalam buku harian digitalku. Bahkan cinta yang paling kuat bisa lelah jika terus dijadikan perisai kebohongan. Hari ini, aku melepaskan luka itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku tak mau hidup dalam cerita orang lain. 3 tahun lalu, aku berdiri di altar dengan gaun putih dan hati penuh harapan. Hari ini, di meja restoran mahal yang penuh cahaya lilin, aku duduk berhadapan dengan pria yang sama, tapi dengan hati yang telah penuh luka, keraguan, dan diam yang menyiksa. Ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Seharusnya menjadi malam perayaan.
Tapi bagiku, ini hanya formalitas yang membosankan. Satria memesan meja khusus di restoran rooftop. Berlatar lampu kota Jakarta dan musik jazz yang pelan, semuanya tampak sempurna. Tapi aku tahu, semuanya hanya panggung untuk menyembunyikan apa yang busuk di belakang layar. Pelayan datang membawa hidangan penutup. Satria membuka kotak kecil bludru hitam dan menyodorkannya padaku. Selamat ulang tahun pernikahan, Fit. Aku membuka kotak itu. Kalung berlian mungil berkilau di dalamnya. Indah, mahal, memukau. Tapi bukan itu yang aku butuhkan malam ini. Terima kasih, ucapku datar. Aku menatap kalung itu lama, lalu menatap matanya. Tapi aku tak perlu berlian untuk merasa dicintai. Aku hanya butuh tatapanmu yang tulus. Satria diam. Kami makan dalam sunyi beberapa menit. Sendokku tak banyak bergerak. Satria menyibukkan diri dengan ponselnya. Sesekali ia melirikku, seperti ingin bicara, tapi ragu. Akhirnya, aku membuka suara. Aku cuma mau tanya satu hal. Ia meletakkan sendoknya. Menatapku. Apa kamu cinta padaku, Mas? Pertanyaan itu meluncur pelan dari bibirku, tapi beratnya seperti beban bertahun-tahun yang tertumpuk di dada. Beberapa detik hening. Lalu jawabannya datang, dengan suara yang sangat rapi, terlalu rapi. Aku menghormatimu. Aku mengangguk pelan. Mataku mulai panas. Itu bukan jawaban seorang suami. Itu kalimat dari aktor yang gagal memainkan perannya. Berarti selama ini, kita hanya akting. Satria tampak gelisah. Ia menatap keluar, menghindari mataku. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu, Fit. Tapi kamu juga nggak pernah mencoba mencintaiku, Mas. Aku menyentuh kalung itu, menggenggamnya pelan. Kamu tahu yang paling menyakitkan? Ia menoleh. Bukan Ray. Bukan semua kebohonganmu. Tapi kenyataan bahwa kamu memilih diam, saat tahu aku jatuh cinta padamu setiap hari, dan kamu membiarkanku mencintaimu sendirian. Air mataku menetes, tanpa suara. Aku nunggu pelukan. Nunggu pelan-pelan kamu belajar menyayangiku. Tapi nyatanya, aku cuma menunggu orang yang gak pernah niat datang. Satria menunduk. Aku takut. Kamu takut dunia tahu siapa kamu. Tapi kamu gak takut menghancurkan aku dalam prosesnya. Musik masih mengalun. Pelayan datang menawarkan dessert, tapi kami hanya menggeleng. Aku membuka kotak kalung itu lagi, dan mendorongnya pelan ke hadapannya. Kalung ini terlalu mahal untuk hadiah palsu. Simpan saja, Mas. Atau mungkin, berikan ke Ray. Satria menegang. Jangan bawa-bawa Ray lagi. Aku tersenyum, getir. Kenapa? Kamu bisa mencium dia, tapi tak bisa mendengar namanya disebut. Aku berdiri. Selamat ulang tahun pernikahan kita. Semoga ini jadi tahun terakhir sandiwara ini berlangsung. Aku melangkah meninggalkan meja. Tak ada yang mengejarku. Tak ada yang menahan tanganku. Karena bahkan dalam malam yang katanya perayaan cinta, aku tetap sendirian. Di dalam taksi, aku menangis. Tapi bukan karena masih mencintainya. Aku menangis karena merasa begitu bodoh mencintainya sendirian selama ini. Aku membuka ponsel. Menulis lagi di catatan harian digitalku. Cinta bukan berlian. Cinta adalah tatapan yang tak bisa dibeli. Dan malam ini, aku akhirnya sadar.
Aku bukan istri. Aku hanya properti panggung. Sudah 3 minggu sejak malam itu, malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang tidak membawa apa-apa selain luka yang dikemas mewah. Sejak meninggalkan meja restoran itu, aku belum bicara lagi dengan Satria. Dan jujur, aku belum mau. Bukan karena aku masih marah, tapi karena aku sudah lelah. Setiap malam, aku masih sering terbangun. Bukan karena rindu, tapi karena jiwa yang sesak oleh cerita yang tak bisa kubagi pada siapapun. Bahkan pada Ayu atau Dinda, aku tak bisa cerita terlalu jauh. Ada hal-hal yang terlalu rumit, terlalu sensitif, terlalu menyakitkan untuk didengar orang luar. Dan malam itu, di tengah pukul 2 dini hari yang senyap, aku duduk di depan laptop. Kubuka dokumen kosong. Lalu kutulis satu kalimat. Aku adalah istri dari seorang pria yang mencintai orang lain. Tapi bukan wanita. Tanganku bergetar. Aku takut. Tapi juga lega. Paragraf demi paragraf kulanjutkan. Bukan sebagai Ervita. Tapi dengan nama samaran, perempuan yang tak pernah dipeluk. Dalam tulisan itu, aku tak menyebut nama, tak menuduh, tak membuka identitas siapa-siapa. Aku hanya bercerita tentang perempuan yang bertahun-tahun hidup dalam rumah mewah, tapi merasa dingin setiap malam. Tentang tidur satu ranjang tapi rasanya sendirian. Tentang diam-diam membaca pesan penuh cinta yang bukan untuknya. Tentang bagaimana rasanya menjadi topeng dari seseorang yang tak bisa jujur pada dirinya sendiri. Lalu kututup dengan kalimat, tulisan ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyembuhkan. Karena aku tahu, ada banyak perempuan lain yang diam dalam pernikahan palsu, hanya karena takut dianggap gagal. Tanpa banyak berpikir, aku unggah tulisan itu ke platform blog anonim. Tak ada foto, tak ada nama, hanya kata-kata. Aku kira tak ada yang akan membaca. Tapi 2 hari kemudian, blog itu viral. Komentar berdatangan. Ratusan, lalu ribuan. Tulisan ini menyentuh banget. Aku juga istri yang cuma jadi pajangan. Terima kasih sudah menuliskan perasaan kami yang tak pernah bisa bersuara. Aku menangis membacanya. Rasanya seperti membuka lembaran hidupku sendiri. Kamu tidak sendiri. Seseorang bahkan menghubungiku lewat surel blog. Saya pernah menikah dengan pria gay. Saya tahu sakitnya. Terima kasih sudah membuat kami merasa terlihat. Aku membaca satu persatu komentar itu dengan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Tulisan itu dibagikan di media sosial. Diangkat jadi topik diskusi di forum-forum perempuan. Bahkan ada podcast yang mengulasnya, menyebutnya sebagai suara yang selama ini terkubur di bawah standar pernikahan ideal. Dinda mengirimkanku link podcast itu dan berkata, "Fit, kalau kamu siap, kamu bisa ubah cerita ini jadi kekuatan. Ini bukan aib. Ini luka yang kamu ubah jadi pelita buat perempuan lain." Hari-hari berikutnya, aku mulai rutin menulis. Masih anonim, tapi konsisten. Aku bercerita tentang bagaimana rasanya ditekan mertua. Tentang pertanyaan, kapan punya anak, yang menjadi cambuk tiap hari. Tentang bagaimana perempuan bisa terlihat sempurna di luar, tapi hancur perlahan di dalam. Dan semuanya meledak. Satria belum tahu itu tulisanku. Setidaknya belum. Tapi suatu malam, ia mengirim pesan. Aku baca tulisan blog yang viral itu.
Menohok banget. Jujur, aku langsung mikir soal kita. Aku menatap pesan itu lama, lalu hanya membalas. Aku tak menulis untuk kamu. Aku menulis untuk aku yang ingin sembuh. Malam itu, aku kembali menulis. Kali ini, tulisanku berbeda. Bukan hanya tentang luka, tapi tentang langkah pertama membangun kembali harga diri. Kita bisa mencintai seseorang begitu dalam, tapi itu tidak berarti kita harus kehilangan diri kita sendiri dalam prosesnya. Aku bangkit bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku memilih untuk berhenti menyiksa diriku sendiri dengan diam. Blog itu terus tumbuh. Aku mulai menerima undangan untuk menulis artikel kolom di situs-situs perempuan. Masih dengan nama samaran. Tapi suaraku mulai dikenal. Bahkan Ayu, tanpa tahu itu tulisanku, pernah mengirimkannya padaku dan berkata, "Fit, ini tulisan keren banget. Sumpah aku nangis bacanya. Kalau kamu kenal penulisnya, tolong peluk dia dari aku." Aku hanya tersenyum sambil membalas, "Akan kusampaikan, Yu." Hari-hari mulai terasa berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menangis di pojok ranjang. Aku bukan lagi istri yang menunggu dicintai. Aku perempuan yang sedang mencintai dirinya sendiri lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku menulis satu kalimat yang belum pernah bisa kukatakan dengan lantang. Aku memaafkan diriku karena tetap bertahan terlalu lama. Dan aku juga memaafkan diriku karena akhirnya memilih pergi. Hari itu, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di Kemang, menatap laptop, menulis entry ke-16 di blog anonimku. Judulnya, "Perempuan yang bangkit bukan karena dimaafkan, tapi karena memilih pulang ke diri sendiri." Sudah 3 bulan sejak tulisan pertamaku viral. Kini, blog itu telah berubah menjadi komunitas. Aku membuka kolom komentar untuk sesama perempuan yang ingin berbagi kisah, bukan untuk bergosip, tapi untuk menguatkan. Sampai suatu sore, aku mendapat email dari nama yang asing, Rama Julian. "Halo, saya Rama Julian, editor-in-chief dari majalah Lentra, sekaligus direktur kreatif untuk proyek Modest Fashion, Aluna. Saya mengikuti tulisanmu dan merasa, kamu bukan hanya penyintas, tapi penulis dengan intuisi dan rasa yang kuat. Pernahkah kamu berpikir untuk membuat sesuatu yang bisa dipakai perempuan lain? Bukan hanya lewat kata, tapi karya visual?" Awalnya aku ragu. Aku memang pernah menjadi model. Pernah tampil di panggung, memakai karya orang lain. Tapi menciptakan, merancang sesuatu, itu belum pernah kulakukan. Apalagi setelah bertahun-tahun menjadi figuran dalam hidup sendiri, aku hampir lupa cara berani bermimpi. Namun email itu tak berhenti di situ. Rama melampirkan contoh mood board, sketsa awal, dan satu kalimat yang membuatku membacanya berulang kali. Saya ingin modest fashion yang lahir bukan dari tren, tapi dari luka yang berubah jadi cahaya. Dan saya rasa kamu adalah orang yang tepat. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri datang ke kantor Lentra. Rama menyambutku hangat, tinggi, berambut gondrong rapi, penuh senyum tenang. Ia tidak melihatku sebagai istri seseorang, bukan juga sebagai model yang gagal, tapi sebagai penulis anonim yang jujur dan berani. "Aku penggemar tulisanmu," katanya tanpa basa-basi. "Dan aku yakin, kalau kamu bisa menulis sejujur itu, kamu bisa mendesain dengan rasa yang sama dalamnya." Kami berbicara panjang tentang perempuan, tentang luka,
Tentang busana yang tak hanya menutup tubuh, tapi melindungi hati. Aku ingin kamu bikin kapsul koleksi. Modest wear, elegan, tapi bercerita, kata Rama. Kamu kasih nama. Kamu atur cerita per potongan. Kita bantu dari sisi teknis. Tapi ini karyamu. Aku nyaris tak bisa bicara. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Rama tersenyum. Karena kamu pernah hanya jadi pajangan. Dan kini kamu tahu rasanya ingin punya suara. Biar sekarang, kamu yang ciptakan panggungnya. Selama seminggu penuh, aku tenggelam dalam sketsa. Kupikir semuanya akan sulit. Tapi ternyata, begitu kupeluk keberanianku sendiri, ide-ide bermunculan secepat luka-luka masa laluku hadir. Koleksi itu kuberi nama, Rahim Diri. Setiap potongannya mewakili fase hidupku. Gamis bernuansa abu-abu kehitaman, malam-malam tanpa pelukan. Setelan longcoa tenang, perempuan yang bangkit sendiri. Dress lembut bernuansa biru muda, maaf yang aku beri pada diriku sendiri. Rama dan timnya menyambut semuanya dengan penuh antusias. Ia tidak memaksakan idealnya. Ia memberiku ruang. Dan anehnya, aku tidak merasa didekati sebagai perempuan, tapi dihargai sebagai seniman. Setelah bertahun-tahun dilihat hanya sebagai pemanis, aku akhirnya jadi pencipta. Suatu hari saat kami sedang meninjau bahan kain, Rama berkata, "Fit, aku tahu kamu pernah disakiti. Tapi kamu bukan korban selamanya. Kamu ini pencipta. Dan yang kamu ciptakan bukan cuma busana, tapi keberanian buat perempuan lain." Aku menunduk. Air mataku menitik, tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak hanya bertahan. Aku bertumbuh. Di penghujung presentasi koleksi perdanaku, Rama memberiku satu pesan pendek. "Ervita, jangan pernah lagi merasa kamu cuma pelengkap. Kamu ini pusatnya. Dan siapapun yang gagal melihat itu, yang buta, bukan kamu." Malam itu aku menulis di blog. Dulu aku berjalan di panggung sebagai model, hanya mengenakan apa yang dipilihkan orang lain. Hari ini, aku berjalan dengan karyaku sendiri. Dan rasanya bukan glamor, tapi utuh. Aku duduk di ruang kerjaku, membuka laptop, menyiapkan desain baru untuk lini, Rahim Diri, batch kedua. Musik instrumental mengalun pelan. Hujan mengetuk jendela. Semua terasa damai, hingga notifikasi pesan muncul di layar. Dari Dinda. Isinya hanya satu kalimat. Satria outing. Di Instagram. Samare. Semua heboh. Tanganku membeku. Perlahan, aku membuka Instagram. Dan di sana, di akun resmi Satria, terpampang sebuah unggahan. Foto. Satria dan Ray berdiri berdampingan, mengenakan batik monokrom. Bukan pose mesra, tapi jelas lebih dari sekadar sahabat. Caption. Bertahun-tahun aku hidup dalam ketakutan. Hari ini, aku memilih kejujuran. Aku mencintai Ray. Dan sudah saatnya aku berhenti menyakiti orang lain hanya demi menyenangkan ekspektasi. Maaf untuk semua yang pernah kuperdaya, terutama Ervita. Ia perempuan kuat yang tak layak jadi perisai dari ketakutanku sendiri. Komennya meledak. Astaga, Satria gay. Pantas istrinya nulis blog, perempuan yang tak pernah dipeluk, itu. Ervita ternyata korban dong. Salut sih. Tapi caramu dulu kejam banget. Sat. Aku menatap layar lama. Tak tahu harus tersenyum atau menangis. Akhirnya, semua terbuka. Semua yang kutahan sendiri, kini jadi milik dunia. Aku tidak tahu siapa yang membujuknya untuk bicara. Tapi entah kenapa, saat membaca kata, "Maaf untuk Ervita," aku merasa sudah tidak terlalu membutuhkannya. Tapi tentu saja,
Tak semua orang siap menerima kenyataan. Termasuk Bu Indah, ibu mertuaku. Malam itu, aku mendapat panggilan darinya. Lama aku dia menatap nama, Mama Satria, di layar. Akhirnya, kuangkat. Kamu puas sekarang? Tanpa salam. Tanpa jeda. Kamu bikin anak saya malu se-Indonesia. Kamu sebar-sebar aib keluarga. Aku menarik napas. Saya tidak pernah sebut nama. Tidak pernah membongkar. Satria yang memutuskan bicara. Kamu provokasi dia, kan? Kamu desak dia, kamu jebak dia, semua biar kamu viral. Biar kamu dikasihani. Dasar kamu, perempuan pembawa sial. Ucapan itu menusuk. Tapi anehnya, kali ini aku tidak menangis. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat langit yang masih mendung. Bu Indah, ucapku pelan, kalau saya pembawa sial, kenapa semua kebohongan ini dimulai sebelum saya datang? Kamu racun buat keluarga kami. Atau, saya hanya cermin yang akhirnya menunjukkan wajah kalian yang sebenarnya. Di seberang sana, Bu Indah mengerang marah, tapi aku tak ingin mendengarnya lagi. Aku menutup telepon. Kali ini, tanpa gemetar, tanpa air mata. Beberapa hari setelah pengakuan Satria, media mulai meliput. Judul-judul bermunculan. CEO muda outing dengan fotografer, istrinya tulis blog viral. Kisah perempuan yang dijadikan topeng, kini jadi inspirasi desain modest fashion. Ervita, bukan korban biasa, tapi penulis yang menyembuhkan lewat karya. Tiba-tiba aku diundang wawancara. Ditanya oleh pembaca. Direkomendasikan jadi pembicara seminar perempuan di salah satu universitas. Tapi aku memilih diam, untuk sementara. Bukan karena takut. Tapi karena aku tahu, aku tidak perlu menjelaskan diriku kepada dunia yang baru saja sadar. Suatu malam, Rama menghubungiku. Fit, kamu tahu nggak? Kita baru dapat pre-order 3.000 potong koleksi Rahim Diri batch 2. Ini gila. Orang-orang bukan cuma suka desainmu. Mereka merasa hidupnya terwakili. Aku tersenyum kecil. Karena akhirnya aku tahu, aku bukan hanya bisa jadi inspirasi. Tapi aku bisa jadi bukti. Bukti bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan dari luka paling diam sekalipun. Hari itu aku menerima email dari tim produksi talkshow Bu Santi, acara populer yang dikenal karena berani membahas isu-isu sensitif dengan tajam tapi empatik. Judul undangannya sederhana. Kami ingin Anda menjadi suara bagi banyak perempuan yang diam dalam pernikahan tanpa cinta. Awalnya aku ragu. Bukan karena takut publik. Tapi karena, ini akan jadi kali pertama aku muncul sebagai Ervita, bukan penulis anonim. Artinya, semua orang akan tahu bahwa aku adalah perempuan di balik blog yang viral. Bahwa aku adalah istri dari pria yang kini hidup dengan pria lain. Bahwa aku adalah dia yang selama ini mereka bicarakan diam-diam. Tapi saat aku menimbang undangan itu, aku teringat pada sebuah komentar di blogku. Saya diam selama 15 tahun. Menikah dengan pria yang hanya butuh saya untuk terlihat normal. Sampai hari ini, saya belum berani keluar. Komentar itu membekas. Membuatku sadar. Kalau aku terus diam, aku sama saja membiarkan ribuan perempuan seperti dia tetap merasa sendiri. Akhirnya, aku menghubungi tim Bu Santi dan menjawab. Saya bersedia hadir. Tapi saya ingin satu hal, jangan menyebut ini kisah skandal. Ini kisah penyintas. Mereka menyambut dengan tangan terbuka. Hari siaran itu, ruang studio penuh lampu, kamera, kru. Dan di tengahnya, aku, duduk berdampingan dengan Bu Santi, pembawa acara berpengalaman yang menyambutku dengan pelukan hangat. Terima kasih, Ervita, karena kamu berani. Aku tersenyum kecil. Terima kasih karena memberi ruang. Sesi dimulai. Bu Santi membuka percakapan dengan lembut, tapi penuh arah. Kamu adalah istri yang viral karena tulisanmu. Tapi hari ini, kamu bukan sekadar istri. Kamu pencipta. Kamu penyintas. Dan kamu perempuan yang bersuara. Ceritakan pada kami, dari mana keberanianmu muncul? Aku menarik napas, menatap ke kamera. Berani bukan berarti tidak takut. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri, daripada kehilangan sebuah pernikahan. Ruangan hening. Selama ini aku hidup bersama seseorang yang kucintai, tapi dia mencintai orang lain, dan bukan perempuan. Tapi dunia tak siap dengar itu. Jadi aku diam. Aku mencoba jadi istri sempurna. Cantik, lembut, beradab. Tapi tak pernah cukup. Karena ternyata, aku hanya dipilih agar orang lain terlihat normal. Bu Santi menatapku haru. Lalu bertanya,
Apa yang paling menyakitkan selama kamu menjalani itu? Aku tersenyum getir. Bukan perselingkuhannya, tapi betapa aku dibungkam pelan-pelan. Tanpa suara, tanpa ruang. Sampai aku tak tahu siapa diriku sendiri. Ia mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan tajam. Ada banyak perempuan yang mungkin sedang duduk di rumah sekarang, merasa mereka juga hanya jadi tameng. Apa yang ingin kamu katakan pada mereka? Aku menatap kamera. Tak lagi gemetar. Tak lagi ragu. Kalian bukan salah. Kalian bukan gagal. Kalian bukan aib. Kalian hanya sedang berdiri di samping orang yang takut menunjukkan siapa dirinya, dan menjadikan kalian sebagai perisai. Kalau kalian belum bisa pergi, itu tak apa. Tapi tolong, jangan lupa siapa kalian. Jangan lupa cinta pada diri sendiri. Karena perempuan yang mencintai dirinya, tak akan selamanya tinggal di tempat yang menyakitinya. Tepuk tangan mengalun. Tak riuh, tapi hangat. Aku menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya aku bisa bersuara. Dan suaraku didengar. Setelah acara itu tayang, media sosial meledak. Tagar suara Arvita jadi trending. Bukan karena sensasi, tapi karena rasa. Kata-katanya nancep banget. Aku juga istri yang dijadikan topeng. Dulu aku malu dengan statusku. Tapi setelah dengar Arvita bicara, aku tahu aku bukan sendiri. Suara ini penting. Harus lebih banyak perempuan berani kayak gini. Aku bahkan menerima pesan dari satu akun tak terduga, akun Instagram dengan nama Resig, milik Ray. Saya nonton. Dan saya menangis. Kamu lebih kuat dari yang kami semua tahu. Terima kasih karena tak menghancurkan, tapi menyelamatkan, dengan suara. Malam itu, aku tak menulis blog. Aku hanya duduk di kamar, menatap langit-langit. Dulu aku hanyalah perempuan yang dicium di pelaminan demi reputasi. Hari ini, aku adalah perempuan yang dipeluk banyak hati, karena kejujuranku. Aku menyalakan rekaman ulang talk show. Kutatap layar, melihat diriku di sana. Bicaranya tenang, tatapannya mantap. Untuk pertama kalinya, aku menatap sosok perempuan itu dan berkata dalam hati, aku bangga padamu, Fit. Bukan karena kamu bertahan, tapi karena kamu akhirnya bersuara. Dulu, tiap kali namaku muncul di media, judulnya selalu menggantung antara simpati dan skandal. Model cantik jadi istri pria yang ternyata gay. Korban rumah tangga sandiwara. Perempuan yang dibohongi oleh cinta. Tapi kali ini, headline-nya berbeda. Arvita, bukan korban, tapi ikon kejujuran dan keteguhan hati. Aku duduk di ruang kerja, membuka artikel dari Femina. Tulisannya membuat hatiku bergetar. Arvita bukan hanya perempuan yang bertahan dalam pernikahan tanpa cinta. Ia adalah perempuan yang tak memilih membalas dengan kebencian, tapi mengubah luka menjadi karya. Dari blog anonim hingga panggung modest fashion, ia menginspirasi perempuan untuk bersuara, bukan untuk membuka aib, tapi membuka jalan. Media berubah arah. Bukan lagi mengejar sensasi dari Satria dan Ray, tapi mulai menyoroti dampak sosial yang kutinggalkan. Blogku disebut sebagai ruang pengakuan paling jujur di era pernikahan palsu. Bahkan aku diundang sebagai pembicara di Konferensi Nasional Psikologi Perempuan. Aku yang dulu cuma jadi boneka pajangan di pelaminan, kini berdiri di podium, menyampaikan satu pesan. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita menikah. Tapi kita bisa memilih apakah kita mau terus menipu diri sendiri, atau mulai jujur, meski artinya harus berjalan sendiri. Bukan hanya media. Perempuan-perempuan lain mulai bersuara. Seseorang mentek aku di media sosial, menulis, suamiku gay. Kami menikah karena desakan keluarga. Tapi setelah baca tulisan Arvita, aku punya keberanian untuk mengakhiri, dan mulai mencintai diriku lagi. Komentar-komentar lain berdatangan. Arvita bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi membuka jalan bagi ratusan perempuan lain yang terjebak dalam pernikahan palsu. Dulu aku takut. Kini aku tahu, aku bukan satu-satunya. Tulisanmu jadi nafas pertamaku setelah mati rasa bertahun-tahun. Salah satu pesan yang membuatku menangis datang dari ibu dua anak, yang menulis, suamiku gay, tapi aku terus diam demi anak-anak. Kini aku tak diam lagi, aku tak marah pada dia, tapi aku marah pada sistem yang membuatku harus membungkam rasa. Terima kasih, Arvita. Aku membaca semuanya pelan-pelan, menyimpannya di folder khusus berjudul, Bukti Aku Tak Sendiri. Karena benar, dulu aku merasa aku satu-satunya. Satu-satunya istri yang tidak dipeluk. Satu-satunya perempuan yang hanya dipakai sebagai perisai. Satu-satunya yang berusaha mempertahankan rumah, yang dari awal dibangun dengan kebohongan. Tapi hari ini, aku tahu, kami banyak. Dan kami tak akan diam lagi.
Salah satu stasiun TV bahkan membuat dokumenter khusus tentangku. Setelah pelaminan, kisah Arvita. Mereka mengangkat narasi bukan sebagai kisah tragis, tapi kisah kebangkitan seorang perempuan dari sunyi menuju panggungnya sendiri. Aku menonton dokumenter itu sambil memeluk selimut. Tangisku pecah saat melihat rekaman wawancaraku yang lalu, saat aku berkata, aku bukan istri yang gagal. Aku perempuan yang akhirnya sadar bahwa rumah bukan tentang tinggal bersama, tapi tentang bisa pulang ke diri sendiri. Bahkan Rama, editor yang menemaniku sejak aku mulai mendesain modest wear, mengirim pesan. Fit, aku bangga. Kamu bukan cuma desainer sekarang. Kamu adalah simbol. Dan kamu menciptakan panggung untuk perempuan yang selama ini disuruh diam. Hari-hari berlalu. Dan sorotan yang dulu menyakitkan, kini menjadi tempatku berdiri tanpa malu. Aku menulis blog terakhir di akun anonimku. Bukan karena berhenti menulis, tapi karena aku ingin menutup satu fase. Kali ini, kutulis dengan nama asliku. Dulu aku hanya ingin didengar. Kini aku ingin menyuarakan orang lain. Untuk semua perempuan yang dijadikan topeng. Kalian bukan korban. Kalian adalah saksi dari keberanian yang tumbuh setelah dibungkam terlalu lama. Jangan takut keluar dari cerita yang tidak menuliskan kalian sebagai tokoh utama. Karena dunia akan selalu berisik. Tapi suara dari hati sendiri selalu lebih nyaring dari apapun. Hari itu, butikku sedang tidak terlalu ramai. Aku baru saja selesai mengatur beberapa display baru, koleksi kapsul bertajuk Selamat Tinggal, yang tidak menyayangiku. Ironis. Karena aku bahkan belum tahu bahwa siang itu akan menjadi momen yang benar-benar sesuai dengan nama koleksi tersebut. Bel pintu depan berbunyi lembut. Seorang pria masuk. Rapi. Mengenakan kemeja putih dan coat panjang. Aku membalikkan badan dari rak gantungan. Jantungku berhenti sejenak. Itu Satria. Kami saling tatap. Sunyi panjang menggantung di udara. Aku yang sekarang berdiri di butik milikku sendiri, dengan karya di setiap sudut ruangan. Dia yang dulu, masih dengan wajah tampannya, tapi matanya tak lagi penuh keyakinan. Ada kegugupan, ada keraguan. Dan entah kenapa, aku tidak merasa apa-apa. Hai, katanya akhirnya. Hai, jawabku datar, tapi sopan. Aku lihat dari luar. Aku pikir, kamu gak akan ingat aku, ucapnya dengan senyum lelah. Aku menaikkan satu alis. Kamu pikir aku lupa orang yang pernah tidur di ranjangku selama bertahun-tahun? Ia tertawa kecil. Hampa. Maaf, katanya, menunduk. Untuk apa? Tanyaku pelan. Untuk semua yang kubiarkan kamu tanggung sendirian. Untuk kebohongan. Untuk menjadikanmu pelindung dari sesuatu yang aku sendiri nggak berani hadapi. Aku mengangguk. Pelan. Tapi tidak memaafkan. Hanya menerima kenyataan. Kenapa sekarang? Tanyaku. Kenapa datang ke sini? Satria menarik napas. Lama. Aku lihat kamu di TV. Di YouTube, di mana-mana. Kamu luar biasa, Fit. Dan aku cuma pengen bilang, aku bangga. Tapi juga malu. Malu karena kamu berhasil? Atau malu karena kamu gagal menyembunyikanku lebih lama? Tanyaku, kali ini dengan sorot mata tajam. Ia menunduk. Aku nggak tahu harus jadi apa saat itu. Aku menatapnya lekat. Kamu tahu, Sat. Kamu cuma takut. Kamu takut kehilangan nama baikmu, keluargamu, citramu. Jadi kamu jadikan aku tamengnya. Tapi kamu tahu. Dari awal kamu tahu. Ia menggigit bibir. Tangannya meremas jemarinya sendiri. Kamu benar. Sunyi lagi. Lalu ia berkata pelan. Apa kamu benci aku? Aku menghela napas. Sudah terlalu banyak yang terjadi. Benci itu capek. Dan aku sudah terlalu sibuk mencintai diriku sendiri. Aku berjalan ke arah pintu. Membukanya perlahan. Kamu udah dapat hidup yang kamu mau, Sat. Bersama orang yang kamu cinta. Dan aku juga sudah di tempat yang tepat. Bersama diriku yang utuh. Dia mematung. Ingin berkata lagi, tapi tak tahu harus bagaimana. Maaf, ucapnya lagi. Aku tersenyum kecil. Bukan manis, tapi tuntas. Jangan minta maaf. Pergi saja. Lalu, aku menutup pintu. Pelan. Tanpa suara. Tapi dalam hatiku, itu terdengar seperti gemuruh. Karena aku juga menutup masa lalu. Setelah dia pergi, aku berdiri lama menghadap pintu kaca. Tidak ada tangis. Tidak ada getaran. Hanya kelegaan. Aku tidak marah. Tapi aku juga tidak akan membuka pintu untukmu lagi. Karena perempuan yang akhirnya berdiri, tidak akan kembali duduk di tempat yang dulu membuatnya berlutut. Panggung itu disusun megah tapi elegan. Nuansa krem, biru lembut, dan aksen emas menghiasi seluruh venue. Lampu temaram berpendar hangat. Di sisi kiri dan kanan runway, terpampang tulisan besar. Rahim Diri by Arvita. Koleksi modest fashionku akhirnya rilis penuh. Setelah 3 kapsul kecil sebelumnya meledak, hari ini,
adalah grand launch brand milikku sendiri. Aku berdiri di belakang panggung, menatap cermin besar di hadapanku. Refleksi yang kulihat bukan lagi perempuan dengan mata kosong yang pernah duduk di pelaminan sunyi. Kini, aku melihat seorang perempuan dengan tatapan mantap, bersiap naik panggung, bukan untuk dipilih, tapi untuk memilih jalannya sendiri. MC memanggil namaku. Lampu sorot mengikuti langkahku. Aku naik ke atas panggung. Para tamu berdiri, tepuk tangan menggema. Fotografer menyorot. Kamera siaran langsung menyala. Tapi aku hanya fokus pada satu hal, diriku sendiri. Aku berdiri di tengah panggung, mengambil mikrofon. Lalu, aku bicara. Dulu, saya hidup sebagai pelengkap, sebagai pelindung, sebagai cermin dari kehidupan yang tidak saya pilih. Hari ini, saya berdiri di panggung saya sendiri. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Saya pernah menikah dengan pria yang tidak mencintai saya. Ia menyembunyikan dirinya di balik saya, berharap dunia melihat kami sebagai sempurna. Saya menjadi istri, bukan karena dicintai, tapi karena dibutuhkan untuk menutupi kebenaran. Dan saya tahu, saya bukan satu-satunya. Beberapa tamu mulai terlihat menyeka air mata. Suara kamera berhenti. Semua memilih mendengar. Perempuan seringkali diminta untuk mengalah, untuk menjaga citra, untuk bertahan, meski tahu yang dipertahankan adalah kepalsuan. Tapi hari ini, saya ingin mengatakan ini dengan lantang. Jangan biarkan dirimu jadi cermin untuk kebohongan orang lain. Jika mereka tak bisa jujur, jangan biarkan mereka menenggelamkanmu dalam kepalsuan. Tepuk tangan menggema. Bukan hanya tepuk tangan, itu pengakuan. Bahwa aku kini tak hanya selamat, tapi bermakna. Aku melanjutkan. Rahim Diri bukan hanya fashion brand. Ini adalah simbol bahwa kita bisa melahirkan versi terbaik diri kita, meski sebelumnya kita hanya dipandang sebagai pelengkap. Bahwa kita bisa tampil, bukan hanya cantik, tapi kuat. Bukan untuk siapapun, tapi untuk diri sendiri. Aku menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang hadir. Rama tersenyum bangga dari barisan depan. Ayu, sahabatku, menatapku sambil menggenggam tangan ibunya. Dan bahkan, ada tamu-tamu yang kuingat pernah meremehkanku dulu, kini berdiri dan bertepuk tangan. Tak penting siapa yang datang. Yang penting, panggung ini milikku. Dan aku memutuskan ceritaku sendiri. Setelah aku turun dari panggung, para model mulai melenggang dengan koleksi perdanaku. Gamis longgar dengan bordiran kata-kata penyembuh. Outer lembut dengan tulisan tersembunyi di bagian dalam, "Aku adalah rumah bagi diriku sendiri." Kerudung dengan benang emas bertuliskan, "Yang pergi, bukan yang hilang, tapi yang akhirnya kembali ke dirinya." Malam itu, butiran rasa yang pernah kusimpan dalam diam, berubah jadi tepuk tangan dan peluk dari puluhan orang. Seseorang dari media bertanya padaku, bagaimana rasanya berdiri di panggung sendiri setelah bertahun-tahun jadi bayangan orang lain? Aku tersenyum, menjawab, tenang. Karena ini bukan panggung untuk pamer, tapi panggung untuk pulang. Pulang ke diriku yang pernah ditinggalkan oleh diriku sendiri. Malam itu kututup dengan menulis di jurnalku. Dulu, aku hanya ingin terlihat. Hari ini, aku ingin jadi cahaya bagi yang tak berani muncul. Karena kadang, panggung bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling jujur berdiri di bawah sorotnya. Kini aku berjalan di atas panggung. Di hadapanku ada cahaya, kamera, orang-orang, dan di belakangku, semua masa lalu yang pernah menahanku. Aku tak lagi berjalan sebagai istri dari siapapun. Aku melangkah sebagai Ervita, perempuan yang dulu dipilih untuk menutupi, lalu dibiarkan sendiri saat semua kebohongan akhirnya membusuk. Perempuan yang sempat merasa tak diinginkan, tak dicintai, tak layak. Tapi hari ini, berdiri dengan tegak. Karena akhirnya ia memilih menjadi asli. Ya, aku pernah dipalsukan. Dibentuk agar cocok di samping seorang pria yang takut pada kenyataan. Aku pernah bertanya, malam demi malam, apa yang salah dariku? Kenapa aku tak pernah disentuh? Apa aku tidak cukup? Tapi kini aku tahu, aku terlalu cukup untuk hidup setengah-setengah. Dan untukmu, Satria,
Jika kau bertanya apakah aku masih marah, maka inilah jawabanku. Aku tidak membencimu. Aku hanya kecewa karena kau memilih menyakitiku demi menutupi dirimu. Tapi aku bersyukur, karena darimu, aku belajar mencintai diriku sendiri. Kau mengira aku akan hancur. Tapi yang kau lupa adalah bahwa perempuan bisa patah, namun tetap tumbuh. Aku memang pernah dipatahkan. Tapi dari puing-puingku sendiri, aku membangun rumah. Bukan untukmu, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Kini, aku punya panggung. Aku punya karya. Dan yang paling berharga, aku punya harga diri. Aku tidak perlu lagi dianggap. Tidak perlu lagi disanjung. Karena aku sudah mengenal siapa aku. Dan tak ada pujian, cinta, atau validasi yang lebih besar dari itu. Kepada dunia yang pernah merendahkanku. Yang dulu melihatku hanya sebagai pendamping cantik di sebelah lelaki sukses. Hari ini aku katakan, aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku tahu rasanya dihina, dijatuhkan, dan bangkit dengan kepala tegak. Kalian pernah merendahkanku, tapi hari ini, kalian belajar dari perempuan yang kalian rendahkan.